Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijaya Kusuma dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Langsung saja saksikan video berikut ini. Tuberkulosis atau yang sering juga disebut TB adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis dapat menular dari individu yang satu ke individu lainnya melalui percikan droplet yang terbawa oleh udara seperti batuk, dahak, atau percikan ludah. Pemberantasan TB di Indonesia menggunakan strategi DOTS. Untuk menegakkan diagnosis TB bisa dilakukan dengan pemeriksaan sputum. Pemeriksaan sputum untuk menemukan adanya basil tahan asam atau BTA dapat dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis, kultur biakan, dan biomolekuler. Pemeriksaan biakan memerlukan waktu yang lama, yaitu sekitar 6-8 minggu. Pemeriksaan biomolekuler lebih mahal. Pemeriksaan yang lebih praktis yang telah direkomendasikan oleh WHO dengan strategi DOTS, yaitu pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan mikroskopis untuk menegakkan diagnosis TB dilakukan dengan memeriksa sputum yang diambil sewaktu pagi sewaktu. Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan mikroskopis yang akurat dan dapat dipercaya ditentukan oleh 3 tahapan pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pada tahap pra-analitik meliputi persiapan pasien, pengambilan spesimen, identifikasi spesimen, pengiriman, dan penyimpanan spesimen. Pada tahap analitik dilakukan pemeriksaan terhadap spesimen. Sedangkan pada tahap pasca-analitik memerlukan tahapan akhir dari pemeriksaan yang meliputi seperti pelaporan hasil dan pencatatan hasil pemeriksaan. Pada tahap pra-analitik, persiapan pasien yaitu memberikan bimbingan kepada pasien tentang cara mendapatkan sputum, waktu pengumpulan dan lokasi pengumpulan sputum. Pasien diberitahu bahwa kualitas sputum sangat bernilai untuk menentukan status penyakitnya. Sputum yang baik berasal dari saluran napas bagian bawah. Pada pengambilan sputum yang standar harus dilakukan sesuai dengan prosedur menurut Kemenkes tahun 2012. Prosedur pengambilan sputum standar yang dianjurkan oleh Kemenkes sebaiknya dilakukan sebelum makan. Sebelum mengeluarkan sputum, pasien disarankan berkumur dengan air bersih untuk menghindari kontaminasi. Apabila menggunakan gigi palsu, dilepas terlebih dahulu. Kemudian pasien tarik napas dalam 2-3 kali dan mengeluarkan sputum. Pada pengambilan sputum yang diambil tidak sesuai dengan standar, yaitu pasien mengeluarkan sputum saat ada rangsangan batuk tanpa ada perlakuan. Pada penelitian tentang hubungan kualitas spesimen dahak dengan gradasi hasil pemeriksaan BTA didapatkan bahwa dalam spesimen air liur masih bisa ditemukan BTA. Gradasi BTA tertinggi yaitu scanty dan BTA +1. Jadi, untuk kasus jumlah BTA-nya sedikit, maka teknik pengambilan sputum harus dilakukan dengan benar supaya hasilnya tidak negatif palsu. Pada tahap analitik, untuk menemukan BTA positif harus terdapat minimal 5.000 sampai dengan 10.000 BTA per mililiter. Pada pembuatan sediaan sputum, preparat yang digunakan tidak boleh kotor, bergaris, berlemak karena bisa menyebabkan positif palsu. Sputum yang digunakan untuk pembuatan sediaan harus sputum baru atau tidak lebih dari 24 jam. Jika lebih dari 24 jam, hasilnya bisa menyebabkan negatif palsu. Pada penelitian tentang pengaruh penundaan sputum terhadap hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sputum yang ditunda selama 24 jam pada suhu 25 derajat Celcius, kualitas sputumnya berubah dari kental menjadi cair. Hasilnya setelah diperiksa, BTA positif
lebih sedikit dibandingkan dengan yang diperiksa secara langsung. Pada tahap pasca analitik, pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar menurut skala International Union Against TB and Lung Disease. Bila tidak ditemukan BTA ditulis negatif bila ditemukan 1-9 BTA dalam 100 lapang pandang ditulis scanty, dan jika ditemukan BTA dalam 100 lapang pandang harus dilaporkan dengan simbol 1+, 2+, atau 3+, sesuai dengan skala International Union Against TB and Lung Disease. Itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.